Mengenal HTML, tag, atribut, dan elemen. Sekarang saya akan membahas apa itu tag HTML. Tag HTML merupakan kode yang digunakan untuk memperkenalkan pada web browser untuk apa teks HTML yang ditulis. Hampir semua menggunakan pembuka dan penutup tag, di mana objek yang dimaksudkan berada di antara pembuka dan penutup tag. Berikut penulisan tag yang digunakan dalam HTML. Perbedaan antara tag pembuka dan tag penutup yaitu pada tag pembuka diawali kurung sudut pembuka, tag yang dimaksud dan diakhiri dengan kurung sudut penutup. Selanjutnya ada berbagai teks HTML dan banyak sekali. Kalian bisa baca saja sendiri ya. Selanjutnya ada elemen pada HTML. Elemen pada HTML merupakan isi atau objek yang berada tag. Maksudnya isi yang ada di antara tag pembuka dan tag penutup, termasuk jenis itu sendiri. Misalkan, contoh elemen HTML yaitu seperti ini. Selanjutnya ada atribut HTML. Atribut merupakan informasi tambahan yang digunakan di dalam tag pembuka. Informasi ini bisa berupa instruksi untuk memberikan efek, warna-warni, ketebalan, dan lain-lain. Dan di sini ada elemen yaitu tag pembuka, tag penutup. Ya, dan bisa kita lihat di sini ada berbagai macam dan sangat warni. Pada HTML ini banyak sekali atribut yang bisa digunakan, tetapi hanya cocok untuk tag-tag tertentu saja. Misalkan penggunaan atribut herb yang hanya bisa digunakan pada tag A, beberapa tag lain. Selanjutnya ada apa itu heading dalam HTML. Heading merupakan elemen atau tag HTML yang berfungsi untuk menunjukkan bagian penting pada halaman web. Elemen tag heading ini memiliki 6 tingkatan yang berurutan yaitu H1, H2, H3, H4, H5, dan seterusnya, yang bisa digunakan untuk menambah ke struktur halaman web. Perbedaan masing-masing heading yaitu besar hingga kecil teks. Contohnya tag atau elemen H1 lebih besar dari elemen atau tag H2 dan seterusnya. Penggunaan masing-masing heading juga berbeda. Berikut penggunaan masing-masing tag atau elemen heading yang sering digunakan pada pengolahan halaman web. H1 heading yang digunakan untuk penulisan judul utama dari dokumen. H2 yang digunakan sebagai sub H1. H3 heading yang digunakan sebagai sub H2. Untuk penggunaan H4 dan seterusnya, tergantung programmer sendiri untuk memperindah halaman web. Selanjutnya ada contoh penerapan masing-masing elemen atau tag heading. Dari contoh ini, dapat Anda lihat perbedaan antara masing-masing heading. Penulisan heading ini boleh digunakan di dalam jenis tag yang lain. Dan ini adalah contoh penggunaan elemen heading di dalam web browser. Contoh ini yaitu penggunaan tag heading yang berada dalam tag A, sedangkan elemen help digunakan untuk menghubungkan dengan dokumen atau link yang lain. Ketika diklik, pada ini ada heading 1 akan dialihkan ke web seperti ini. Kesimpulannya, salah satu fungsi dari tag heading ini adalah untuk merapikan struktur penulisan dalam HTML. Misalkan penulisan judul yang menggunakan teks yang lebih besar dari subjudul. Selanjutnya kita akan membahas format teks. Apa itu format teks? Dalam penulisan HTML, sangat sering menggunakan format teks di dalamnya. Baik itu dalam penulisan judul ataupun isi dari konten atau halaman dari website sendiri. Berikut beberapa penjelasan dan contoh dari format teks pada HTML. Dan di sini ada contoh-contoh format teks seperti format teks bold tebal untuk membuat teks menjadi tebal pada tampilan halaman web.
Selanjutnya, format teks italik miring untuk membuat teks miring pada HTML. Dan ini format teks underline garis bawah pada HTML dan menggunakan tag U. Selanjutnya ada beberapa format teks yang sering digunakan dalam HTML dan bisa kita lihat seperti ini. Selanjutnya akan ada beberapa contoh penulisan tag atau elemen format teks yang tadi sudah kita pelajari. Dan ini gambar penulisan tag atau elemen format teks. Selanjutnya saya akan membahas apa itu paragraf pada HTML. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat pada web. Paragraf biasanya digunakan untuk menampilkan teks atau artikel. Paragraf pada HTML dibuat dengan tag P. Selain tag ini, ada juga tag pendukung lain seperti div, hr, br, dan pre. Ini ada contoh paragraf pada HTML. Membuat paragraf pada HTML, di contoh tersebut penulisan paragraf yang kurang tepat. Kenapa? Dikarenakan paragraf 1 dan paragraf kedua tidak dipisahkan, melainkan disatukan. Dalam HTML, enter dan spasi itu diabaikan. Dan di sini ada penulisan yang lebih tepatnya, paragraf menggunakan P. Dan membuat paragraf pada HTML, dari contoh di sini dapat Anda lihat bahwa penulisan paragraf pertama dan paragraf kedua dipisahkan. Untuk memisahkan antara paragraf 1 dan 2 ini menggunakan tag P. Dan di sini ada jenis-jenis paragraf seperti, dan ini ada codingan lengkapnya, yaitu dengan ini merupakan penulisan paragraf pertama tag BR. Penulisan paragraf BR ya cara lain yang bisa Anda gunakan dalam penulisan paragraf. Dalam dokumen HTML ada menggunakan tag BR atau dikenal dengan break. Pengertian BR, tag BR adalah tag yang disediakan pada HTML untuk membuat baris baru atau sering dan lebih mudah disebut dengan membuat enter. Tag BR berfungsi untuk memisahkan teks atau dengan teks lainnya. Seperti itulah tentang BR, yaitu baris baru. Selanjutnya saya akan membahas apa itu format kode HTML. Digunakan untuk membuat sebuah teks dari kode komputer. Format kode pada HTML ditulis dengan menggunakan tag code. Code ini diletakkan dalam body yang berada di dalam dokumen HTML. Dan di sini ada contoh penulisan dan penggunaan tag code di dalam HTML seperti type HTML, HTML, head. Dan seperti inilah hasilnya. Dari contoh yang tadi dapat Anda lihat perbedaan antara code dengan P. Salah satu perbedaan yang paling menonjol adalah font yang digunakan. Jadi kesimpulannya, code digunakan dalam penulisan code program dalam halaman web. Salah satu contoh penggunaan code dalam aplikasi adalah dalam perbuatan text editor online. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.